Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Wah, alhamdulillah baik ya. Terima kasih kalian udah datang berkesempatan hadir pada hari ini di tempat ini dalam kegiatan konseling kelompok gitu ya. Tapi sebelumnya nih, kalian udah kenal belum sih satu sama lain? Belum terlalu mengenal. Belum terlalu mengenal, tapi udah kenal gitu. Udah kenal apa aja, Bu? Ya udah, sekarang kita kenalan dulu nih. Baiknya dari mana? Dari ibu atau dari kalian? Dari sana. Oke, dari Ya, Berkerudung. sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nur Utami, asal saya dari Boyolali. Hai Mbak Hai. Tami, say hello dong. Hai. Ya, sekarang ke ini. Ya, perkenalkan nama saya Hendrik, saya dari Sukabumi. Hai Mas Hendri. Hai. Oke, sekarang. Perkenalkan nama saya Sasa dari Bawen. Hai Mas Halo, Sasa. Mas Sasa. Oke, sekarang udah kenal belum nih sama Ibu? Belum. Oke, kenalin dulu, nama Ibu Astri Utami. Ibu asal dari Purbalingga. Hai Bu. Halo Hai, Bu Ibu. Asri. Hai juga, ya. Nah, sebelumnya nih, kalian udah tahu nggak sih kita tuh kesini ngapain? Belum. Main Bu. Main. Terus tahunnya kesini ngapain? Cuma Kok? ngobrol-ngobrol aja, Bu. Oh, ngobrol gitu ya. Ketemu aja. Oh gitu. Sharing-sharing aja, Bu. Iya. Jadi kita tuh di sini mau konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini kita tuh membantu mengatasi masalah kalian gitu ya. Jadi kalian di sini sebagai anggota kelompok konseli ya, di sini Ibu dan kita semua membantu mengatasi masalah yang kalian utarakan gitu. Dan Ibu di sini bertugas untuk memimpin kelompok. Oke? Udah paham ya? Ada pertanyaan atau enggak? Atau udah paham? Paham insyaallah Bu. Gimana? Misal begini, Bu, di sini nanti kan ada konseling kelompok nih. Misal ada aspek-aspek apa yang harus kita jaga. Iya. Tadi Ibu bilang yang konseling dulu gitu. Iya. Nah, ya ini dalam konseling kelompok ini ada beberapa azas gitu ya yang harus kita sepakati. Kita benar-benar bertanggung jawab atas azas-azas itu. Nah, ada 3 azas yang akan Ibu sampaikan, yaitu ada azas kerahasiaan. Maksudnya tuh apa gitu? Azas kerahasiaan itu maksudnya nanti kalian dalam menyampaikan masalah ya, dari anggota kelompok yang lain yang mendengarkan dan juga Ibu gitu ya, jangan sampai masalah teman kita itu bocor di luar kelompok konseling. Jadi curhat ke orang tua nggak boleh, ke sahabatnya juga nggak boleh gitu. Jadi cuma di lingkup konseling kelompok ini. Paham? Wow. Ya, terus ada azas sukarela. Jadi kalian di sini tuh sukarela atau ada paksaan? Sukarela. Alhamdulillah sukarela ya. Kemudian ada azas keterbukaan. Jadi nanti kalian tuh di sini kalian jangan merasa cemas karena memang ada azas kerahasiaan. Jangan cemas, masalahnya tuh akan bocor kemana-mana gitu ya. Jadi kalian terbuka aja dalam menyampaikan masalah ya, keluh kesahnya itu gimana, sampaikan saja. Apakah ada pertanyaan sampai sekarang? Enggak? Cukup. Oke. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya gitu ya. Tadi kan tahap pembentukan, kemudian nanti ada tahap peralihan, kemudian ada tahap pelaksanaan atau inti, dan yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, sebelumnya nih Ibu mau ngasih ice breaking dulu biar kalian nggak tegang. Kok mukanya tegang banget? Belum makan ya? Belum makan. Apa makan dulu? Jangan dong. Ya, kita selesaiin dulu. Ice breakingnya tuh jadi gini. Kita sambung kata. Misalnya kayak gini. Aku, terus nanti kalau semisal Mbak Tias bilangnya mau kata apa? Satu kata aja. Semisal makan. Makan. Tapi Mbak Tias harus ngomongnya dari Aku. sebelumnya, dari aku. Oke. Berarti aku makan. Terus nanti Mbak Sasa, aku makan apa gitu. Tapi cukup satu kata aja. Oke. Paham nggak? Paham. Paham. Nah, mulainya dari mana diri? Dari sini aja. Dari Ibu aja. Dari Ibu Asri aja dulu. Oke, aku aja. Makan? Makan nasi. Jagung. Makan nasi jagung. Gitu. Harus Dari dari awal. awal disebutin. Oke. Ulangi. Makan? Makan nasi. Makan nasi jagung. Oke. Makan nasi jagung di tengah pinggir. Itu banyak, itu bukan satu kata. Tiga kata. Satu kata aja, oke.
Dari aku dulu ya. Ganti aja Bu. Iya, Mbak. Ya, jangan makan. Oke, ganti nih, tapi harus fokus ya. Ya. Melihat Melihat pemandangan. Melihat pemandangan pantai yang indah. dari Yang indah. Yuk. Satu kata itu satu dua kata kata aja. yang Melihat pemandangan pantai, berarti melihat pemandangan pantai apa gitu? Dari awal melihat Melihat pantai. pemandangan Pemandangan pantai. pantai yang indah. itu dua kata. Dua kata. Sini Mana aja. ada lah. Dari sini aja. Oke, kalau nggak dari Mbak Tami aja. Oke. Kak Tami dulu. Tidur. Tidur kamar. Oh. Tidur, kamar, mandi. Sekarang. Dari tidur kamar mandi sekarang. Kayaknya Mbak Tata udah ngantuk ya. Oke. Sekali lagi Bu, sekali lagi. Sekali lagi nih harus fokus 3 putaran, oke? Oke. 3 putaran. Dari siapa dulu nih? Dari Sana aja. bersantai. Bersantai pantai. Bersantai pantai bersama. Bersantai pantai bersama keluarga. Bersantai Pantai pantai bersama. bersama keluarga ayah. Bersantai pantai bersama keluarga ayah Cemara. Bersantai pantai bersama keluarga ayah Cemara. Bersantai pantai bersama keluarga ayah Cemara di Udah cukup. Oke, udah fresh gitu ya, udah nggak ngantuk lagi. Udah. Udah. Jadi udah siap? Siap. Oke, nah sebelumnya nih kalau dari kalian menyampaikan satu masalah saja yang akan kita bahas. Jadi kita dari 4 anggota kelompok ini menyampaikan satu masalah saja. Oke, dimulai dari sebelah kanan Ibu. Matias. Jadi gini Bu, sebenarnya saya itu punya masalah hilang motivasi. Yang mana saya itu sulit banget membangun motivasi. Misalkan nih saya lagi malas banget ngerjain tugas. Nah dari situ itu saya butuh waktu lama banget buat saya bisa ngerjain tugas. Gitu Bu. Iya, jadi Bahkan sampai saya tuh bingung saya harus gimana gitu supaya saya punya semangat buat ngerjain tugas atau nggak cuma ngerjain tugas aja, kadang itu malah yang kayak pekerjaan rumah atau kumpul organisasi gitu saya susah banget membangun motivasi untuk itu. berarti kurang bersemangat gitu. Iya. Kemudian Mbak Sasa? Kalau saya sih kurangnya dari saya tuh minat untuk membaca. Padahal saya tuh sendiri mengalami penurunan di pemahaman teman-teman saya, teman-teman di organisasi atau di rumah itu kan lebih pintar, tapi saya tuh masih malas tuh membaca gitu seperti itu. Jadi intinya tuh malas gitu, malas membaca. Nah, kemudian Mbak Tami? Kalau permasalahan saya ini motivasi udah ada sih Bu, cuman permasalahannya bagi saya kebanyakan motivasi jadi actionnya itu kurang. Oh, berarti Mas Hendrik, Mas? Kalau saya itu sering nunda-nunda tugas Bu. Jadi kalau belum deadline hamin berapa jam baru dikerjain itu. Berapa jam bukan berapa hari ya? Ya berapa jam baru dikerjain terus langsung dikumpulin. Jadi kan hasilnya itu nggak maksimal. Oke. Tapi alhamdulillah diterima sama dosen. Ya. Nah, dari pernyataan masalah teman-teman nih mau mana dulu yang kita bahas hari ini? Punyanya Mbak Tia saja. Mbak Tia. Saya ini lebih masalahnya lebih dengkang lagi. Oh iya. Oke. Jadi silahkan Mbak Tias, masalahnya tadi gimana gitu? Iya, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya itu sulit banget menemukan motivasi baik itu dalam belajar gitu, mengerjakan sesuatu gitu, sampai butuh berhari-hari untuk bisa semangat lagi mengerjakan sesuatu. Biasanya itu bahkan seminggu tugas seminggu, deadline itu ngerjainnya ya hamin 1 hari kayak yang katakan Mas Hendrik gitu, kayak gitu. Susah banget membangun semangat motivasi belajar itu. Oke, jadi ada pertanyaan buat pendalami masalah dari Mbak Tias, silakan. Mungkin saya Bu. Ya, silakan Mbak. Kok bisa? Mungkin Mbak Tias itu, tapi untuk waktunya itu masih banyak atau sedang sibuk? Enggak, sebenarnya enggak sibuk banget. Bahkan sehari itu, enggak cuma sehari, 2-3 hari itu hampir enggak ada kegiatan sama sekali.
Oke, ada lagi mungkin? Saya Bu. Oke, Mbak Tami. Apakah dari Mbak Tias ini ada penyebab yang menyebabkan Mbak Tias itu nggak punya motivasi? Teringat ya dari belajar itu maksudnya tujuannya apa? Kok bisa Mbak Tias itu nggak punya motivasi, itu penyebabnya apa? Oh, kalau penyebabnya sendiri sih saya nggak tahu gitu. Tapi kalau kenapa bisa sampai kayak gitu itu karena biasanya itu karena itu habis kegiatan sehari full gitu, terus habis itu di rumah break. Nah itu capek banget sampai akhirnya saya nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Apakah Mbak Tias sudah punya Kayak sebentar ya, kayak pastinya itu kayak saya merasa lelah pikir gitu loh, lelah mental gitu. Jadi saya butuh waktu lama buat bisa recovering my mind gitu. Oke. Supaya lebih semangat lagi. Oke, ada lagi mungkin yang mau mendalami atau ada yang memberikan kesimpulan dari pernyataan Mbak Tias gitu dari permasalahan dia? Mungkin saya Iya, silakan. mungkin kalau misalnya dengar cerita Mbak Tias tadi mungkin karena banyak schedule organisasi yang harus dilaksanakan, mungkin itu jadi salah satu penyebab, karena schedule yang terlalu banyak itu membuat Mbak Tias jadi capek dan akhirnya ya waktu yang buat istirahat di rumah ya dipakai untuk istirahat, dan akhirnya tugas yang seharusnya dikerjakan atau misalnya jam belajar yang harusnya disisihkan itu jadi tidak terpakai. Mungkin karena itu sih jadi penyebabnya. Oke, nah ya baik, terima kasih Mas Hendrik atas kesimpulannya. Mungkin dari teman-teman yang lain akan memberikan pendapat atau solusi tentang masalah dari Mbak Tias gitu. Silakan. Saya sih Bu, Iya. mau mencoba aja. Mungkin kalau untuk manajemen waktu itu mungkin bisa cocok banget buat Mbak Tias melakukan apa yang mau dilakukan. Iya. Biar mencegah terjadinya stres juga, atau tadi kayak yang Mas Hendrik sampaikan seperti itu bisa. Iya. Ada lagi? Saya Mbak, mungkin dari Mbak Tias bisa healing sedikit lah. Maksudnya di sini kan Mbak Tias tadi nggak punya motivasi, hilang tuh. Nah, dengan healing nanti bisa cari suasana yang bikin Mbak Tias itu tenang, nyaman, dan motivasi itu akan muncul dari luar sana. Oke. Ada lagi? Mungkin Mas Hendrik belum? Ya mungkin kalau dari saya itu sih Bu, kegiatan organisasinya dikurangi. Ya kalau bisa nanti misalnya ditawari ikut organisasi atau misalnya sudah terlanjur ikut, ya diukur takarannya, jangan sampai membebani diri sendiri dan apalagi nanti kalau sakit kan juga merepotkan orang lain ya. Gitu sih. Oke, jadi Ibu rangkum dari pendapat kalian gitu ya, dari Mbak Saihai tadi manajemen waktu, kemudian dari Mbak Tami itu tentang healing gitu ya, maksudnya kayak Mencari suasana. iya, Biar dia itu mempunyai motivasi dari luar juga. iya. Kemudian dari Mas Hendrik itu mengukur diri apakah kita tuh sanggup atau enggak gitu ya. Gimana Mbak Tias? Dari pendapat teman-teman itu, saya pikir juga kayak gitu Bu. Kayaknya juga belum bisa mengetahui kapasitas saya. Iya. Maksudnya saya itu bisanya berapa gitu toh. Sama belum bisa manajemen waktu dengan baik. Semua dilimpahkan dalam satu hari gitu sampai ya gitu, akibatnya jadi kehilangan motivasi. Oke, gimana? Apakah sudah menemukan? Alhamdulillah sudah. Oke. Terima kasih untuk saran-sarannya teman-teman. Sama-sama. Nah, kita udah memasuki tahap pengakhiran ya. Jadi kegiatan konseling kali ini cukup 30 menit ya tadi. Terima kasih teman-teman ya atas keaktifan kalian. Tadi kita mulainya dari jam 9 ya. Dan sekarang udah jam setengah 10. Oke, kita memasuki tahap akhir gitu ya. Jadi kegiatan konseling kelompok pada hari ini kita akhiri. Nah, sebelumnya nih, kesan-pesan kalian tuh gimana tentang konseling kelompok hari ini? Ya Bu, Iya. asik sih Bu, seru. Jadi saya bisa ingin langsung mendapat teman-teman gitu. Jadi saya rasa masalah saya itu gampang gitu cari cara penyelesaiannya berkat saran-saran dari teman-teman. Oke, terima Cukup kasih. membantu. Iya, terima kasih ya pada teman-teman semua yang telah memberikan pendapat. Nah, kita akhiri pada pertemuan kali ini. Dan sebelumnya nih, kita mau lanjut konselingnya tuh kapan gitu?
Minggu depan. Ya, minggu depan Bu. Iya, dan tugas kalian sebagai anggota kelompok itu mengawasi Mbak Tias gitu ya. Tadi ada manajemen gitu ya. Jadi siap. jadi Mbak Tias ini manage waktu ya buat kayak healing, buat organisasi gitu ya, mengukur diri, dan tugas kalian itu adalah mengawasi Mbak Tias. Oke? Baik, Bu. Oke, sebelumnya kita akhiri dengan doa dulu. Ya. Dan mungkin Mas Hendrik. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wah, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fit up. Tadi jam berapa tadi? Jam Oh iya. Iya. Aku harus mempertahankan kewibawaan. Iya. Mungkin dari kalian akan memberikan pendapat. Mungkin